Cinta seringkali dipandang sebagai anugerah terindah yang mampu menghangatkan jiwa, menghadirkan kebahagiaan, serta memberi makna dalam hidup. Sejak dahulu, manusia selalu mencari dan merayakan cinta, baik dalam bentuk kasih sayang antar pasangan, keluarga, maupun persahabatan. Namun, di balik segala keindahan yang tampak, cinta juga menyimpan paradoks yang seringkali tidak kita sadari. Tidak jarang, cinta yang awalnya menghadirkan kebahagiaan justru berubah menjadi sumber penderitaan, terutama ketika diiringi dengan kelekatan dan rasa kepemilikan yang berlebihan. Dalam ajaran Buddha, cinta dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu cinta yang bersandar pada keinginan dan ekspektasi, serta cinta yang tulus dan tanpa syarat. Cinta yang pertama lebih dekat dengan kelekatan atau disebut tanha, yang seringkali membuat seseorang merasa cemas, takut kehilangan, bahkan menderita ketika kenyataan tidak berjalan sesuai harapan. Sementara itu, cinta kasih universal atau metta adalah bentuk cinta yang lebih dalam dan luas, yang tidak mengikat, tetapi justru membebaskan. Inilah cinta yang tidak menuntut balasan, tidak terbatas oleh ego, dan tidak mendatangkan penderitaan. Seringkali, kita keliru memahami cinta sebagai sesuatu yang harus dimiliki atau dikendalikan. Kita ingin orang yang kita cintai selalu ada di sisi kita, sesuai dengan keinginan kita, tanpa berubah sedikit pun. Namun, hidup adalah perubahan, dan segala sesuatu bersifat sementara. Ketika kita mengikat cinta dengan harapan-harapan duniawi, kita sedang menggiring diri kita sendiri menuju penderitaan. Sebaliknya, ketika kita belajar untuk mencintai dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan, kita akan menemukan bahwa cinta yang sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberi dan menerima dengan lapang dada. Video ini mengajak kita untuk menyelami esensi cinta melalui lensa Buddhis, agar kita dapat memahami bagaimana kelekatan dalam cinta bisa menjadi sumber penderitaan, sementara cinta kasih universal mampu membebaskan kita dari belenggu batin. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat belajar untuk mencintai dengan lebih bijaksana, lebih ikhlas, dan lebih damai. Sehingga, cinta tidak lagi menjadi jerat yang menyakitkan, melainkan jalan menuju kebahagiaan sejati. Mari bersama Raki Tua, menjelajahi makna cinta yang lebih dalam, agar kita dapat merasakan keindahan cinta yang sesungguhnya, cinta yang tidak mengikat, tetapi justru membebaskan. Cinta yang tidak menuntut, tetapi memberi dengan tulus. Cinta yang tidak menambah penderitaan, tetapi membawa kedamaian dalam hati kita dan hati semua makhluk. Mari simak pemahaman berharga ini sampai selesai, dan ayo langsung saja kita mulai. Cinta dan belenggu kelekatan. Cinta biasa kerap kali muncul dari benih keinginan, hasrat, dan ekspektasi yang kuat terhadap sosok yang dicintai. Dari awal, kita mungkin merasakan getaran emosi yang mendalam, seakan menemukan kepingan kebahagiaan yang selama ini hilang. Namun, cinta yang berakar dari keinginan ini seringkali mengundang bayang-bayang kepemilikan, membuat kita terjebak dalam angan-angan yang tak berkesudahan. Pada tahap awal, keinginan itu memberikan kehangatan dan kepastian, seolah dunia berhenti berputar ketika bersama orang tercinta. Kita terbuai oleh imajinasi tentang masa depan yang sempurna, dan berharap segala sesuatunya akan berjalan sesuai keinginan. Sayangnya, ketika ekspektasi ini tak terpenuhi, ketidakpastian pun mulai mengintai, memunculkan rasa cemas dan keraguan yang dalam. Dalam ajaran Buddha, setiap fenomena dianggap fana, tak terkecuali cinta. Semua yang hidup dan muncul adalah bagian dari proses perubahan yang terus-menerus. Ketika kita melekatkan hati pada sesuatu yang bersifat sementara, seperti perasaan cinta yang didasari oleh keinginan, kita tanpa sadar membuka pintu bagi penderitaan yang akan datang. Kelekatan yang tampak manis di awal, ternyata menyimpan potensi untuk menciptakan luka batin yang mendalam. Lebih jauh lagi, kelekatan mengaburkan pandangan kita terhadap hakikat kehidupan yang penuh dinamika. Setiap perubahan, sekecil apapun, dapat mengguncang kestabilan emosi yang telah terbangun.
Rasa sakit pun tak terhindarkan ketika kita berusaha mempertahankan apa yang secara alamiah ditakdirkan untuk berubah atau lenyap. Pepatah Buddhis, semua yang ada bersifat tidak kekal, mengingatkan kita akan realitas ini secara tajam. Kelekatan yang muncul dari cinta biasa menjerat kita dalam siklus harapan dan kekecewaan. Di balik setiap momen kebahagiaan, selalu tersembunyi kemungkinan kehilangan dan perpisahan. Upaya untuk terus meraih kepastian dalam cinta justru mengundang penderitaan, karena dunia ini bergerak dengan ritme yang tidak bisa diprediksi. Perasaan yang awalnya menggetarkan hati, bisa berubah menjadi beban berat yang mengikat jiwa. Dengan memahami bahwa segala sesuatu adalah sementara, kita diajak untuk merefleksikan cara kita mencintai. Ajaran Buddha mengajak kita untuk melihat ke dalam diri, menyadari bahwa ketergantungan pada keinginan yang tak terpenuhi justru membawa derita. Kesadaran inilah yang dapat memandu kita untuk bertransformasi, membuka jalan menuju cinta yang lebih murni dan membebaskan, di mana kebahagiaan tidak lagi bergantung pada kepastian duniawi. Ajaran Buddha tentang penderitaan dan kelekatan. Ajaran Buddha mendasar pada pemahaman 4 kebenaran mulia, yang menyatakan bahwa penderitaan adalah bagian inheren dari eksistensi manusia. Penderitaan ini mencakup segala bentuk kesedihan, kekecewaan, dan ketidakpuasan yang muncul sebagai konsekuensi dari kenyataan hidup. Pemahaman ini mengajak kita untuk menyadari bahwa dalam setiap aspek kehidupan terdapat elemen penderitaan yang harus dihadapi dengan bijaksana. Penderitaan tidak semata-mata disebabkan oleh peristiwa eksternal atau situasi yang terjadi di sekitar kita, melainkan juga berakar dari kelekatan dan keinginan yang berlebihan. Ketika kita terikat pada harapan dan ekspektasi, setiap kegagalan dalam memenuhi keinginan tersebut akan menambah beban batin yang sulit untuk dilepaskan. Inilah salah satu inti ajaran Buddha, bahwa penderitaan berasal dari dalam diri kita sendiri, melalui keterikatan yang menghambat kebebasan sejati. Dalam konteks cinta, kelekatan kerap kali muncul ketika kita melekat pada gambaran ideal atau harapan yang tidak realistis mengenai sosok yang kita cintai. Kita cenderung menginginkan kepastian dan kesempurnaan yang pada akhirnya tidak dapat dipertahankan, karena hakikat kehidupan adalah perubahan yang tiada henti. Hati yang terikat pada ekspektasi semacam itu menjadi rapuh, mudah terluka saat realita hidup menyodorkan ketidaksempurnaan dan kehilangan. Ajaran Buddha mengajarkan pentingnya mengenali sifat sementara dari segala sesuatu, sehingga kita dapat mulai melepaskan keterikatan yang mendasari penderitaan. Dengan menyadari bahwa setiap momen bersifat fana, kita dilatih untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang tidak kekal. Kesadaran ini menjadi langkah awal menuju pembebasan, di mana kita belajar menerima kenyataan tanpa harus terjerat dalam keinginan yang tak berkesudahan. Praktik meditasi dan perenungan adalah alat yang diajarkan untuk mengamati pikiran dan perasaan, serta melepaskan segala keterikatan yang membawa penderitaan. Melalui latihan spiritual ini, kita dapat mengidentifikasi sumber-sumber keinginan dan ekspektasi yang menyebabkan ketidakpuasan dalam diri. Dengan demikian, kita mulai merasakan kebebasan batin yang memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan ketenangan. Pemahaman mendalam tentang penderitaan dan kelekatan mendorong transformasi batin yang signifikan. Proses pembebasan dari kelekatan ini bukanlah hal yang instan, melainkan sebuah perjalanan panjang yang menuntut kesabaran dan ketekunan. Setiap langkah kecil dalam melepaskan keterikatan membuka pintu menuju kebijaksanaan yang lebih besar, mengantarkan kita pada pemahaman bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keadaan duniawi. Penderitaan dan kelekatan mengingatkan kita bahwa setiap pengalaman, baik suka maupun duka, adalah guru yang membawa pelajaran berharga. Dengan menerima bahwa penderitaan adalah bagian dari perjalanan hidup, kita diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Kesadaran ini memotivasi kita untuk terus belajar mencintai dengan penuh pengertian dan melepaskan apa yang tidak dapat kita kendalikan, sehingga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih damai dan bermakna.
Cinta kasih universal. Berbeda dengan cinta yang mengikat, cinta kasih universal mengalir tanpa syarat dan batasan. Dalam tradisi Buddhis, konsep ini diwujudkan melalui metta, cinta kasih yang tulus, dan karuna, belas kasih yang mendalam. Kedua aspek ini mengajak kita untuk melepaskan keinginan untuk memiliki atau mengendalikan, dan sebaliknya membuka hati untuk mengalirkan kebaikan kepada semua makhluk, tanpa diskriminasi atau pamrih. Metta mengajarkan kita untuk mencintai dengan sepenuh hati tanpa syarat, menghilangkan perbedaan antara diri sendiri dan makhluk lain. Dengan mempraktikkan metta, kita belajar untuk mengembangkan perasaan hangat yang mendorong kita untuk mengutamakan kebaikan dan keceriaan bagi sesama. Cinta ini melampaui batasan ego dan keinginan pribadi, sehingga menghasilkan kedamaian batin yang melimpah dalam setiap aspek kehidupan. Sementara itu, karuna adalah ekspresi nyata dari belas kasih yang mendorong kita untuk merasakan dan berbagi penderitaan dengan orang lain. Dengan memahami dan mengakui bahwa setiap makhluk mengalami kesulitan, kita terdorong untuk memberikan dukungan dan perawatan tanpa mengharapkan imbalan. Praktik karuna membuka mata hati kita terhadap penderitaan orang lain, sehingga kita tergerak untuk mengurangi derita dengan cara-cara yang penuh empati dan pengertian. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam praktik meditasi Metta Bhavana, di mana kita diajarkan untuk mengirimkan niat baik dan kehangatan kepada diri sendiri terlebih dahulu, baru kemudian meluas ke lingkungan sekitar. Melalui latihan ini, kita belajar untuk menerima setiap momen dengan lapang dada dan merangkul ketidaksempurnaan, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Proses ini membantu kita mengurangi keterikatan dan membuka ruang bagi cinta yang lebih murni. Transformasi batin yang dihasilkan dari penerapan metta dan karuna bukan hanya memperhalus hati, tetapi juga menumbuhkan pemahaman mendalam tentang keterkaitan seluruh kehidupan. Ketika kita mampu mencintai tanpa pamrih, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati muncul dari kesadaran bahwa setiap makhluk memiliki hak untuk merasakan kebaikan dan kedamaian. Hal ini mendorong kita untuk hidup dalam harmoni dengan lingkungan sekitar, serta membangun hubungan yang lebih tulus dan suportif. Dengan menghayati cinta kasih universal, kita membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan bebas dari belenggu keinginan yang menyiksa. Metta dan karuna mengajak kita untuk melampaui batas-batas individualitas dan menyatu dengan esensi kemanusiaan yang hakiki. Melalui pemahaman ini, hati kita tidak lagi terperangkap oleh ego, melainkan menjadi ladang bagi kasih sayang yang terus berkembang dan menebar keindahan serta kedamaian bagi semua. Melepaskan untuk membebaskan. Dalam perjalanan spiritual, melepaskan kelekatan merupakan fondasi utama menuju kebebasan batin. Ajaran Buddha menekankan bahwa segala bentuk kelekatan, walaupun pada awalnya menyuguhkan rasa nyaman dan aman, pada akhirnya membatasi kita dari pengalaman hidup yang autentik. Dengan melepaskan kelekatan, kita membuka diri untuk menyambut setiap momen dengan kesadaran penuh, tanpa dibelenggu oleh harapan atau kekhawatiran akan masa lalu dan masa depan. Proses pelepasan bukanlah sebuah tindakan yang instan, ia adalah perjalanan yang mendalam dan penuh tantangan. Setiap upaya untuk melepaskan keterikatan menghadirkan kesempatan untuk menyelami makna keberadaan, di mana kita belajar untuk menerima bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Melalui praktik meditasi dan perenungan, kita diajak untuk mengamati pikiran dan perasaan kita dengan jujur, sehingga perlahan-lahan kita dapat mengurai benang-benang kelekatan yang mengaburkan pandangan kita terhadap realitas. Melepaskan kelekatan berarti mengurangi kekuatan ego yang selama ini mengekang. Ketika kita mengurangi kecenderungan untuk menahan dan memiliki, kita pun membuka ruang bagi kasih sayang dan empati yang lebih tulus. Dengan demikian, kita mulai menyadari bahwa cinta yang sejati bukanlah tentang memiliki atau mengendalikan, melainkan tentang menerima dan memberi tanpa syarat. Pembebasan dari kelekatan membawa kita pada pemahaman bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari kondisi eksternal yang selalu berubah. Dalam perjalanan melepaskan kelekatan, kita juga belajar untuk menghadapi rasa sakit dan kehilangan dengan lapang dada. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan,
dipandang sebagai guru yang membawa pelajaran berharga. Kesadaran akan kefanaan segala sesuatu memungkinkan kita untuk melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari siklus kehidupan yang mengajarkan kita tentang keikhlasan dan ketabahan. Dengan demikian, penderitaan yang muncul tidak lagi dianggap sebagai musuh, melainkan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Perubahan cara kita memandang dan mengalami cinta menjadi transformasi batin yang mendalam. Dengan melepaskan kelekatan, kita tidak lagi terjebak dalam siklus keinginan dan kekecewaan, melainkan belajar untuk mencintai dengan penuh kebebasan dan keikhlasan. Cinta yang tulus mengalir tanpa batas, menghubungkan kita dengan semua makhluk melalui jalinan kasih yang murni. Dalam proses ini, kita menemukan bahwa pencerahan bukanlah tujuan yang jauh, melainkan sebuah realisasi yang hadir ketika hati kita terbuka lebar. Akhirnya, melepaskan kelekatan adalah jalan menuju pencerahan yang mengantarkan kita pada kedamaian sejati. Setiap langkah dalam perjalanan ini membawa kita lebih dekat kepada pemahaman bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang kita miliki, melainkan pada cara kita memandang dan menerima hidup. Dengan melepaskan, kita menemukan bahwa kebebasan batin adalah hak setiap individu, sebuah anugerah yang mampu menyembuhkan, menginspirasi, dan menuntun kita menuju kehidupan yang penuh dengan kasih dan kesadaran. Menerapkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Mengintegrasikan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah perjalanan panjang yang menuntut kesabaran dan komitmen. Proses ini tidak terjadi dalam sekejap, melainkan melalui latihan konsisten dan refleksi mendalam atas setiap aspek hidup kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk menerapkan nilai-nilai yang telah diajarkan, dimulai dari kesadaran diri dan penerimaan atas ketidakkekalan dalam segala hal. Langkah awal adalah merenungkan hubungan-hubungan yang kita bangun, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Penting untuk bertanya, apakah cinta dan perhatian yang kita berikan timbul dari rasa takut kehilangan, ataukah berasal dari keinginan tulus untuk melihat kebaikan tumbuh dalam diri kita dan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuka jalan bagi kita untuk menyadari pola pikir yang selama ini mungkin tidak disadari, dan mulai mengubahnya menuju kasih yang lebih murni. Dalam setiap interaksi, baik besar maupun kecil, kita diajak untuk selalu hadir dengan kesadaran penuh. Hal ini berarti menerima setiap momen dengan lapang dada, tanpa terjebak dalam keinginan untuk mengendalikan hasil atau mempertahankan kondisi tertentu. Dengan kesadaran akan sifat sementara segala sesuatu, kita belajar untuk melepaskan keterikatan dan meresapi setiap pengalaman sebagai guru yang memberikan pelajaran berharga. Aktivitas seperti meditasi, refleksi diri, dan pengamalan empati menjadi alat yang sangat efektif dalam menerapkan ajaran Buddha. Melalui meditasi, misalnya, kita dapat mengamati pikiran dan emosi tanpa penilaian, sehingga perlahan mengikis pola pikir yang mengikat. Refleksi diri membantu kita memahami akar dari setiap perasaan dan tindakan, sedangkan empati mendorong kita untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih luas dan penuh kasih. Transformasi batin yang terjadi tidak hanya mengubah cara pandang, tetapi juga memperhalus interaksi kita dengan lingkungan. Dengan secara konsisten mempraktikkan ajaran ini, kita mulai merasakan pergeseran dari hubungan yang berdasarkan keinginan dan kepemilikan menjadi hubungan yang lebih tulus dan bebas. Perubahan ini membawa dampak positif, tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada orang-orang di sekitar kita, menciptakan atmosfer kebersamaan yang harmonis. Pada akhirnya, menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah perjalanan menuju kebebasan batin dan kedamaian yang hakiki. Dengan terus belajar dan berlatih, kita akan semakin menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari kondisi eksternal. Proses ini menginspirasi kita untuk hidup lebih bermakna, membuka hati terhadap setiap perubahan, dan menyebarkan cinta tanpa syarat kepada seluruh makhluk, sehingga setiap langkah kita menjadi cermin dari pencerahan yang sedang tumbuh. Semakin dalam cinta, semakin sakit, bukanlah sekadar ungkapan tentang penderitaan, melainkan sebuah undangan untuk menyelami makna cinta yang sejati.
Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap hubungan terdapat pelajaran tentang keikhlasan, pelepasan, dan kebebasan batin yang harus ditempuh untuk mencapai pencerahan. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan bahwa penderitaan muncul dari kelekatan, upaya kita untuk menggenggam apa yang fana. Setiap kali kita mencoba mempertahankan apa yang bersifat sementara, kita tanpa sadar menolak hakikat perubahan yang melekat pada setiap aspek kehidupan. Kelekatan ini, yang awalnya memberikan rasa aman, pada akhirnya menjebak hati kita dalam siklus kekecewaan dan kesedihan. Pelepasan dari kelekatan membuka jalan menuju pembebasan batin. Dengan belajar untuk melepaskan keinginan dan ekspektasi yang membelenggu, kita diberi kesempatan untuk mencintai dengan cara yang lebih murni. Cinta yang tidak menuntut balasan ini mampu menyembuhkan luka batin, mengikis derita, dan membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan sejati. Cinta kasih universal, yang diajarkan melalui prinsip metta dan karuna, mengalir tanpa batas dan syarat. Ia mengajak kita untuk memberikan kasih sayang kepada semua makhluk tanpa diskriminasi, menyadari bahwa setiap jiwa berhak merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Dalam penerapan cinta yang tulus ini, kita tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga menebarkan benih belas kasih yang dapat mengubah dunia menjadi lebih harmonis. Mengintegrasikan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari berarti mengubah setiap interaksi menjadi cerminan dari cinta yang bebas dan tulus. Setiap langkah, setiap sikap yang didasari oleh pengertian dan kelembutan, merupakan bagian dari perjalanan spiritual untuk mengatasi keterikatan yang menahan kita dari kebahagiaan hakiki. Perubahan batin ini perlahan menuntun kita ke arah dunia yang lebih penuh belas kasih dan pengertian. Semoga melalui pemahaman mendalam ini, kita semua dapat menemukan kedamaian yang hakiki dan mewujudkan cinta yang menginspirasi setiap langkah kehidupan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe. Bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.